Halo, selamat siang. Nama saya Kaula Azwatabuna, panggil saya lah. Senang berkenalan denganmu. Umur saya 11 tahun. Kelas 5 di SD YPI 45 Bekasi Timur. Saya pakai alat bantu dengar. Alat kanan 18 desibel dan alat kiri 100 desibel. Saya bisa mendengar dan berbicara. Oh, dulu asal muasalnya karena saya memiliki anak dengan disabilitas pendengaran gitu. Dan saya melihat ternyata teman-temannya ini banyak yang seperti dia gitu. Sayangnya di Bekasi belum ada wadah yang bisa menaungi teman-teman untuk bisa bersatu dan berbagi ilmu gitu. Jadi inisiatif saya mengumpulkan teman-teman itu biar kita bisa ada wadah dan bisa sharing, bertukar pikiran, bertukar informasi dengan teman-teman gitu. Nah, asal muasalnya sih awalnya karena perpindahan sekolah anak saya dari khusus ke umum, kemudian teman-temannya yang lama ingin reuni gitu. Nah, atas inisiatif saya punya kenalan yang senior, bagaimana kalau dibuat komunitas saja. Nah, lalu saya ajak teman-teman untuk supaya ilmu yang saya dapat itu tidak hanya ruang lingkup yang terbatas, makanya saya ajak teman-teman saya yang lain, teman-teman kenalan di tempat seminar yang lain gitu agar bisa meyakini gitu bahwa mereka tuh bisa bersinergi bersama-sama gitu. Kalau misalnya kita berjuang sendiri memiliki anak disabilitas itu sangat susah, tapi kalau kita berjuangnya bersama-sama, insya Allah kita lebih kuat gitu. Itu asal muasalnya pada tahun 2016. Nah, untuk pencetusan nama pertama kali pada tanggal 20 Oktober 2016, saya memberikan namanya itu Komunitas Peduli Tunarungu Bekasi. Nah, kemudian selang beberapa waktu sekitar 2 mingguan, inisiatif saya merubah menjadi kotak menara kepanjangan dari Komunitas Bekasi Mendengar dan Berbicara karena saya ingin supaya tidak ada pembias, ada kata bias dari kata tunarungu dan tuli karena ada teman-teman yang ingin disebut dengan tuli untuk disabilitas pendengaran mereka, ada juga teman-teman yang ingin disebut tunarungu. Jadi untuk sebagai penengahnya, inisiatif saya merubah nama tersebut menjadi Bekasi Mendengar dan Berbicara, ya karena nama adalah suatu doa, harapan saya dan teman-teman pastinya setelah pakai teknologi pendengaran, maunya anak tidak hanya mendengar tapi juga bisa berbicara. Karena berbicara itu selagi tidak ada hambatan di dalam organ bicara, anak-anak dengan disabilitas pendengaran itu ada kesempatan untuk bisa berbicara seperti teman-temannya, untuk bisa berbicara seperti teman-temannya yang mendengar normal lainnya. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk anggotanya sendiri nih cara Mbak menggayat lah ibaratnya untuk menentukan satu misi dan visi lah gitu itu. Awalnya dari mana? Biasanya kalau dari mulut ke mulut ataupun dari sosial media, tapi mayoritas dari antar teman, dari mulut ke mulut. Ikut gabung, jadi teman-teman yang sama-sama memiliki senasib dan seperjuangan gitu ketika melihat temannya yang lain, ikut gabung aja yuk dengan komunitas ini, kita biar bisa belajar bersama, bisa berbagi informasi, bisa tidak merasa sendiri gitu, saling menguatkan. Berarti sekarang anggotanya tuh ada di daerah mana aja Mbak untuk kotak menara sendiri? Untuk anggotanya ini sebenarnya dari berbagai macam daerah, tapi mayoritas karena namanya saja sudah Bekasi, memang mayoritas itu ada dari kota dan kabupaten Bekasi. Nah, di Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, dan yang terjauh itu ada teman. Sebenarnya di Pulau Sulawesi juga ada, dari Aceh pun juga ada di Pulau Sumatera.
dan daerah Lampung. Sebenarnya banyak, tapi tetap mayoritas itu dari Bekasi penduduk yang banyaknya. Untuk aktifnya sendiri lebih banyak melalui WhatsApp group. Jumlah sekarang itu ada sekitar hampir 450 orang gitu. Anggotanya nih. Iya, tapi kalau dari sosmed dan seperti Instagram, Facebook, itu paling yang follow saja gitu. Dan biasanya untuk sosmed itu kita untuk share informasi kegiatan apa yang akan kita laksanakan atau yang sudah dilaksanakan. Untuk aktifnya sendiri biasanya hanya melalui grup WA karena lebih lebih cepat gitu informasi yang diberikan gitu. Berarti kalau misalkan dia ada di daerah jauh, misalkan tadi seperti Mbak bilang di Aceh gitu, itu bisa ikut kegiatannya streaming aja berarti? Kadang-kadang streaming, kadang-kadang ya cuma kalau kita ada soft copy-nya ya kita bagikan gitu. Mungkin terkendala karena mayoritas yang namanya komunitas sosial, jadi tenaganya juga sosial. Ya sebenarnya kita agak kesulitan untuk masalah teknik marketing IT, maklum namanya sosial. Oke Mbak, kalau untuk pengurus ibarat itu, Mbak tuh ada yang lain atau Mbak hanya sendiri atau seperti apa? Alhamdulillah